Nah, jadi ini jawaban dari soal latihan kita ya mengenai net present value dan payback period dengan dan tanpa discount rate. Jadi nanti ada dua payback periodnya, yang dengan diskon dan juga yang tanpa diskon, gitu ya. Nah, soalnya adalah seperti ini. Bapak Ahmad, seorang manajer keuangan di PT Laris Jaya, diminta untuk menentukan apakah rencana peluncuran produk kacamata baru akan dilaksanakan atau tidak. Ya. Nah, berdasarkan perhitungan rencana penjualan beserta biayanya, diasumsikan cash flow selama 5 tahun proyek tersebut adalah sebagai berikut. Jadi kita mulai dari sini dulu ya. Nanti pertama kalian buat itu adalah kumpulkan dulu data-datanya. Data-datanya seperti ini. Ya, sudah ada waktunya 5 tahun. Berarti nanti ada jeda waktu selama ada jangka waktu selama 5 tahun ya. T-nya itu 5. Kemudian cash flow-nya adalah sebagai berikut. $1.000 di 2 tahun pertama. Ya. Kemudian 2.000 di tahun ketiga dan masing-masing 3.000 di tahun keempat dan kelima. Terus ada lagi datanya, biaya awal produksi atau initial investment-nya adalah 5.000 dengan discount rate-nya, berarti minta keringanan itu 12%. Nah, nanti yang ditanya adalah net present value-nya berapa, nanti dengan pembulatan ya. Kalau dengan pembulatan, kalau di dalam soal dengan pembulatan nanti berarti tidak perlu ada koma-koma, langsung dibulatkan saja angkanya supaya kalian seragam gitu ya. Kemudian jawaban yang B inilah jawaban yang di atas. Apakah rencana peluncuran kacamata baru tersebut perlu dilanjutkan atau perlu dilaksanakan atau tidak? Jadi jawabannya iya atau tidak, tapi jelaskan alasannya. Kalau iya bagaimana, kalau tidak bagaimana ya. Nah, yang ketiga nanti tentukan payback periodnya. Nah, payback periodnya dua ya, tanpa diskon dan dengan diskon. Nah, nanti setelah itu baru jelaskan maknanya setelah itu. Nah, jadi pertama saya buatnya seperti ini. Selalu diketahui dulu, ya, kumpulkan dulu data-datanya. Ya, saya bikinnya seperti ini. Cash flow 1 tahun pertama, tahun kedua, tadi kan 1.000 dan 1.000 ya. Di sini kan 1.000 di 2 tahun pertama. Berarti tahun pertama, tahun kedua 1.000. Tahun ketiga 2.000 ya. Tahun ketiga 2.000. Kemudian tahun keempat dan kelima 3.000 dan 3.000 ya. Jadi ini udah ada datanya. Kemudian R-nya, permintaan diskonnya 12%. Lalu biaya awalnya atau initial investment-nya adalah 5.000. Ya, nanti rumus yang akan digunakan adalah ini. Nah, untuk kali ini ya, saya menyarankan kalian itu menggunakan cara 2 ya. Saya lebih menyarankan supaya kalian mengerjakan pakai cara 2, pakai cara 1 pun nggak apa-apa. Cuma tadi seperti saya bilang, kalau mau menghemat waktu, pakai cara kedua. Kenapa? Karena cara kedua ini nanti akan dipakai di bawah, di sini. Nah, di bagian ini nanti kamu hitungannya sama. Ini sebetulnya adalah cara kedua. Yang metodenya itu pakai loncatan kelinci itu loh, seperti kelinci meloncat ya. Jadi dia meloncat sesuai tahunnya. Nah, jadi ini kemarin saya buatnya pakai cara kedua ya. Kalau pakai cara pertama pun boleh, cuma nanti akan lebih panjang aja karena kamu harus menghitung 2 kali gitu ya. Nah, kalau mau lebih mudahnya pakai cara kedua. Cara kedua itu adalah yang kalau dari tahun kelima dia harus dihitung sampai ke 0, tahun ke 0. Jadi ada loncatan. Makanya di sini nanti loncatnya dari kalau tahun kelima mau ke 0 ada berapa kali loncat ya, dari kelima ke 0 kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya di bawahnya CF1 nih, anggap aja 0 gitu ya, ada 0 di sini. Jadi ada 5 kali loncatan. Nah, di sini pengaruhnya di mana? Di pangkatnya. Nah, jadi di latihan kita yang present value itu kan ada ya, yang cara kedua, yang dia nggak perlu pakai tabel. Kalau ini nggak perlu pakai tabel, dia cukup langsung masukkan rumus saja. Masukkan aja rumus ini semua, ya.
datanya nanti berarti dari cash flow-nya ini di sini ya. Tahun ke-5 masukkan datanya ini ke dalam ini, lalu langsung dibagi dengan 1 plus R. Berarti di sini 1,12 ya, karena 0,12 kan R-nya. Nah, pangkat ini berdasarkan tadi loncatannya. Nah, kalau yang ini metodenya nanti dihitung pada total akhirnya, total present value. Ya. Tanya Bu, itu berarti pembulatan ada komanya tuh nggak perlu tulis saja Bu? Nggak usah. Pembulatan. Pembulatan. Ya. Kalau yang sekarang nggak apa-apa, masih latihan ya. Maksudnya segini supaya ini aja, supaya lebih gampang nanti kelihatan angkanya bulat gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa ya, masih latihan kita ya. Nah, lalu kita lanjut ya. Nah, saya kemarin pakainya dari CF5 dulu ya. Sebenarnya kamu dari CF1 pun boleh, misalnya taruh di atas di sini ya, supaya nanti sama dengan yang di sini. Nah, ini kan kalau di sini kan CF1 mulainya ya. Nah, ini saya masih pakai ini CF5 dulu supaya kalian mengingat-ingat dulu dengan pelajaran yang sebelumnya. Kan kalau pelajaran sebelumnya kan kita berjalannya mundur kan, dari 5 ke 0, berarti loncatnya 5 kali gitu ya. Nah, ini saya masukkan dulu seperti ini supaya kalian ingat dulu dengan pelajaran yang lalu. Jadi sebenarnya supaya lebih gampang, kalau di sini CF-nya 5 misalnya ya, di sini berarti pangkatnya 5, samain aja itu. Karena ini adalah loncatannya ke 5. Loncatannya 5 kali gitu. Dari 5 ke 0 itu loncatnya 5 kali. Ya. Nah, kalau yang cara metode kedua ini, dia tidak perlu pakai tabel, tidak ada istilah beginning, addition, dan ending. Tidak ada. Bedanya hanya di pangkatnya ini saja, dan tidak ada nanti tambahan addition itu nggak ada, tidak perlu ditambah lagi gitu ya. Jadi penghitungannya ini sebetulnya lebih singkat dan cepat ya, lebih cepat dan singkat gitu ya. Cuma kamu memang harus pakai kalkulator saintifik gitu ya. Nah, kalau nggak salah di HP kan juga ada ya sekarang kalkulator saintifik kan, bisa ya. Jadi sebetulnya itu bisa dipakai gitu, kalkulator saintifiknya. Nah, jadi kembali lagi ke sini, kalau misalnya kita mau coba pakai 1 dulu di atas ya, yang ini. Nah, jadi berarti dari cash flow pertama, kita ambil yang dari sini, 1000 ini ya, dibagi dengan 1 plus R-nya, berarti kan 1,12 ya, pangkat 1. Dapatnya adalah 893. Benar nggak? Ada yang sudah benar ini kemarin jawabannya sampai sini? Oh, ada nggak yang pakai metode 2? Ada nggak? Kamu semua pakai metode 1 ya? Pakai metode 1 Bu. 1, oke. Metode 1 Bu. Siapa yang pakai 2? 1 kok 2 ya? Coba saya lihat dulu Bu. Kalau 1 tuh pakai tabel, kalau yang 2 nggak pakai tabel. Gitu aja. Oh iya, 1 Bu. Nggak apa-apa. Ini makanya saya kasih sekarang supaya nanti kamu bisa switch gitu ya pada saatnya nanti pada saat yang tepat kamu udah mulai paham metode 1 sudah mulai paham, lalu kita bisa switch ke metode 2. Ya, itu lebih gampang gitu ya. Nah, kita mulai coba dari bawah ya. Nah, dari bawah ya, kita mulai dari cash flow tahun pertama. Kan perhitungannya cuma ini aja ya, ngambilnya langsung dari sini datanya. 1000 ya dibagi dengan bunganya, pangkatnya 1, karena logikanya pakai lompatan kelinci dari tahun ke 1 mau ke 0 berarti hanya 1 kali lompat ya, loncat gitu kan 1 kali, makanya pangkat 1. Nah, dari cash flow tahun kedua datanya dari sini ya, 1000 juga ini dibagi dengan 1,12 pangkat 2. Nah, berarti dari tahun kedua mau ke 0 loncatnya 2 kali, 1, 2 gitu kan. Nah, dapat nilainya 797. Nah, dari cash flow tahun ketiga ambil datanya dari yang ketiga ini ya, masukkan datanya dibagi dengan 1,12 pangkatnya juga 3, loncatannya lihat 1, 2, 3 sampai ke 0 gitu ya, pangkatnya pangkat 3 ya, dapat nilainya 1424 ya. Begitu juga CF4 sama ya, nanti dapatnya nilainya 1907. Dan yang terakhir CF5 ambilnya dari data ini ke 5 ya, dibagi 1,12 pangkat 5, 1702. Ada yang bermasalah dengan hitungan perpangkatan ini? Ada yang sudah bisa kan?
1,12 dipangkatkan 5. Cara menghitungnya masih ingat? Masih ya? Nggak perlu dibahas lagi ya. Kalau nggak ada yang ini, nggak ada masalah, berarti kita bisa lanjut ya. Nah, setelah ini baru kita totalkan. Ditotalin ini angkanya, dapatlah 6722. Ada yang sudah dapat segini, 6722. Saya lihat tadi ada beberapa yang 672 berapa tadi ya? 21 Bu. 21. Iya, karena tadi tidak Bayi dibuatkan. kurang 1 semuanya Bu. Kayak 1702 jadi 1701. Kayaknya karena tidak dibulatkan mungkin ya. Tidak dibulatkan. Ya, saya Bu di 6722,6. Nah, Ada 0,6. Soalnya ada komanya. Oh iya. Mungkin di atasnya kamu ada yang di komanya ya. Ada yang belum pas itu ininya komanya mungkin. Ya. Iya. Jadi nilainya adalah 6722. Nah, tinggal kita buang biji-bijinya ya. Dapat nilai NPV caranya dengan buang bijinya. Bijinya dari sini, biaya awal tadi ya, langsung 5.000. Nah, sisanya adalah berarti 1722. Nilainya positif, berarti rencana peluncuran produk kacamata baru bisa dimulai karena nilai NPV-nya positif. Tuh ya, ini sudah dapat nih, A, B-nya udah dapat. Nah, sekarang yang C-nya, pertama kali kamu bikin tabelnya dulu. Ya, pertama bikin tabel dulu. Setelah kamu bikin tabel, kamu kerjakannya dulu yang paling awal ini dulu. Yang undiscounted dulu. Masukin datanya dulu. Ini datanya di sini kan? Datanya jangan sampai salah. Nah, makanya nanti kamu kalau mengerjakan itu jangan sampai benar-benar salah. Datanya harus betul-betul tepat ya. Jangan kebalik-balik di sini. Karena kalau kebalik-balik udah nanti buyar semua gitu ya. Jadi datanya adalah 1000, 1000, 2000, 3000, 3000. Nah, gitu ya masukinnya. 1000, 1000, 2000, 3000, 3000. Oke. Nah, setelah ini kita mengerjakan yang tanpa diskon dulu ya. Berarti yang kolom ini, kolom kedua dan kolom ketiga dulu ya. Nah, di sini nanti baru kita akumulasi. Kita hitung. Kita mau menghitung akumulasi di tahun pertama. Karena hitungnya adalah tahun pertama tambah atasnya ya. Atasnya nggak ada nilainya berarti 1000 aja gitu ya. Tahun kedua akumulasinya berapa? Dari tahun kedua dan atasnya berarti 1000 tambah 1000, 2000 ya. Tahun ketiga, dari tahun ketiga, tahun kedua, tahun ke-1, 211, 4000 ya. Nah, tahun keempat juga itu sama ya, dari 3000 tambah 2000 tambah 1000 tambah 1000 masukkan sini 7000 ya. Tahun terakhir 5000 ya, akumulasinya berapa? Masuknya dapat datanya dari tahun kelima 4, 3, 2, 1. Jadi totalnya adalah 10.000. Saya rasanya kamu banyak yang benar di sini udah ya. Ini sih gampang kalau yang ini karena tanpa diskon ya kan. Nah, dari sini baru kita tentukan nilai N-nya. Ya. Di tahun berapa yang tadi nilai inisial kita berapa? Initial investment kita 5.000 ya. Oh ini dia. 5.000. Berarti di tahun berapa yang mendekati lunas sebesar 5.000. Nah, dapat lagi sini 4.000 ini. Ya, ini tahun ketiga karena dia udah sampai 4.000 nih. Ya, kalau di sini kan udah 7.000 udah kelewat. Dia kan cuma 5.000 ya, sampai 5.000 aja batasnya. Nah, yang mendekati 5.000 cuma ini, 4.000 ini. Berarti di tahun ketiga. Berarti kamu sudah dapat N-nya. Ya, langsung aja kamu bikin di bawah sini ya, yang bagian undiscounted cash flow. Kumpulin dulu datanya supaya nggak salah lagi gitu ya. Kumpulin. Saya sukanya gitu. Kalau saya mau itu kumpulin dulu datanya. Jadi daripada nanti saya ke atas lama gitu, jadi saya tulis lagi di sini. A-nya 5.000, ya kan? Initial investment 5.000, N-nya sudah dapat 3, ya kan? Nah, berarti kalau gitu B-nya dapat langsung, ya. Langsung ke kanan aja itulah B-nya. Ini kan 4.000 B-nya. C-nya bawahnya 7.000. Udah, kamu tinggal masukin PP-nya harus ditulis namanya, ya. Karena di sini harus dibedakan PP-nya. Yang undiscounted cash flow. Gitu ya. Jadi PP-nya ini kita tulisannya ada begini nih, PP undiscounted gitu ya. Nah, masukin deh datanya.
N-nya 3, A-nya 5.000, B-nya 4.000, C-nya 7.000, B-nya 4.000 kali 1 ya. Nah, dapatlah ininya 3 masuk sini. Nah, ini kamu hitung dulu 1.000 dibagi dengan 3.000, dapatnya 0,3 tahun. Nah, ada beberapa yang masih salah jawabnya. Jadi tadi ditulisnya tuh 3 tahun 3 bulan. Nah, di sini salahnya. Jadi sebetulnya 0,3 tahun itu kalau kita mau cari jumlah yang tepatnya, kita kali dulu dengan 12 bulan. Karena kan 1 tahun 12 bulan ya, supaya kita tahu nilai akuratnya. Jadi 0,3 tahun itu di sini kalikan dulu dengan 12 bulan. Dapatlah 4 bulan. Coba ya, mau coba nggak kita hitung 0,3. Coba ya, saya pakai kalkulator. Kalkulatornya nih berapa tadi angkanya? 0,3 dikali 12. 3,6. Ya, ini kan 3,6. Kita bulatin. Jadi 4 bulan. Karena ini lebih dari 0,5 ya. Jadi ini bisa dibulatkan jadi 4 bulan. Nah, jadi ini 0,3 bulan itu sama dengan 0,3 tahun itu sama dengan 4 bulan. Jadi nanti kamu jawabnya boleh mending pilih salah satu. Kalau kamu takut salah, sampai sini aja nih. 3,3 tahun. Nah, ini aja sampai sini. Boleh. Ya, kalau takut salah. Tapi kalau kamu sudah dapat ini bisa menghitung ini, yang ini pun boleh. Jadi 3 tahun 4 bulan. Jadi ini bukan 3,3, ini maksudnya bukannya 3 tahun 3 bulan, bukan. Ya, masih belum tepat itu. Yang betul adalah 3 tahun 4 bulan. Ada yang jawabannya sama seperti ini? Ada. Ada. Sama ya. Nah, kalau udah selesai yang ini, baru kita ke yang discounted cash flow. Ya. Nah, ini datanya dapatnya dari, sebetulnya kamu dapatnya dari yang ini, yang di atas ini ya, gampang. Kalau misalnya kamu hitung ya, saya coba deh sampai 2 kali saya hitung, saya masukin 2 kali. Nah, cash flow 1 ya, hitungnya kan pakai rumusnya. Cash flow 1 kan angkanya 1.000 ya, ini tadi nih 1.000 ya, dibagi dengan 1,12 pangkatnya 1 ya kan, nilainya adalah 893. Kita cek yang paling atas sama kan, 893. Nah, makanya nanti kalau misalnya untuk yang berikutnya lagi, kamu bisa langsung pakai ini aja gitu ya, pakai yang ini, nanti tinggal kamu pindahin ke bawah gitu. Daripada nanti kamu ngerjain 2 kali ya kan, lama gitu ya. Apalagi kalau ujian itu kan kamu mesti cepet kerjanya kan. Jadi pakai datanya ngambil aja dari atas ya, ada teknologi kan, tinggal copy ya, asal jangan copy punya orang, copy punya sendiri boleh gitu ya. Nah, cash flow 1 893 sama ya, cash flow 2 797 sama kan, mana dia nih, 797. Cash flow 3 1424 sama cash flow 4 1907. Mana? Kelewat. Ini dia 1907. Dan cash flow kelima 1702. Kita cek lagi sama nggak di atas. Kelewat lagi 1702. Nah, sama kan berarti angkanya. Nah, jadi ini kamu bisa pakai sebetulnya. Nah, jadi sebetulnya di atas ini adalah hitungan kalau kita minta diskon gitu ya. Minta diskon tuh segini tuh dapatnya angkanya. Nah, nanti kalau sudah dapat, kamu tinggal pindahin deh angkanya. 893 masukkan ke sini. Nah, masuk ke sini.
Ya, yang kedua 797, masukkan sini 1424 ya di cash flow tahun ketiga ya. Cash flow tahun keempat 1907. Tahun kelima terakhir 1702. Udah, kalau udah masuk ini baru tinggal diakumulasi. Akumulasi gampang. Dari sini tambah atas ya, dapat 893. Tahun kedua di sini nilai yang di sini dapatnya dari tahun kedua tambah atasnya. Nilainya 1690. Tahun ketiga akumulasi ini dapatnya dari tahun ketiga tambah 2 tambah 1. Dapatnya nih 3114. Yang tahun keempat di sini nilainya juga dapatnya dari 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Nilainya adalah 5020. Yang terakhir semuanya ya dari tahun kelima, keempat, yang ketiga, 2 dan 1. Kalau di total 6722. Nah, ini udah dapat nih. Ya, kalau sudah dapat begini baru tinggal cari N-nya. Ya. Tadi A-nya berapa? 5000. Nah, di antara ini, akumulasi ini yang mendekati 5000 tapi belum lunas, ada di mana gitu ya. Nah, kita lihat ternyata ada di sini. Di 3114 ini. Karena di bawah udah 5000 lebih kan? Nggak bisa. Yang paling dekat ini. Berarti kita lihat N-nya. Ternyata di 3 juga. Ya, masih di 3 tahun. Di tahun ketiga maksudnya ya. Di tahun ketiga. Nah, berarti kalau gitu N-nya dapat 3, ini B-nya, C-nya yang bawah. Gitu. Ya. Supaya nggak bingung, masukin datanya juga. N-nya 3, B-nya 3114, C-nya 5020. Nah, udah tinggal masukin payback period dengan diskon. Jangan lupa ininya. Karena nanti saya bingung nih. Kalau kamu cuma PP aja, saya bingung kamu mengerjain yang mana gitu kan. Yang tanpa diskon atau yang dengan diskon gitu ya. Nah, N-nya masukin 3, lalu kamu hitung dulu nih. Berapa deh? Ya, 5000 dikurangi 3114 dibagi dengan 5020 dikurangi 3114. Nah, dapatnya berapa? Oke, kita coba ya. Kita coba hitung sama-sama pakai kalkulator. Mana kalkulator saya nih? Jadi belum bisa ini. 3,99 sih, Bu. Bentar ya. Iya, sebentar dulu. Supaya kalian semua yakin nih hitungannya bener nih, hitungan saya nih ya. Oke, kita hitung ya. 5000 dalam kurung ya, pakai dalam kurung supaya lebih cepat. 5000 dikurangi 3114. Udah kelihatan kan kalkulatornya di layar? Ada, Bu. Udah, Bu. Nah ya. Dibagi ya. Jadi langsung dibagi ya, kemudian kurung lagi. 5020 dikurangi 3114. Nah, ini dia. Sama dengan berapa? Ini dia. 0,98. Nah, 0,98. Genapin jadi berapa? 99. Nah, 1. 1. Iya, betul. 1. 0,98 itu kalau dibulatkan tanpa ada koma, kan ini 8-nya naik ke sini kan, jadi nambah 1 ya. 9-nya karena nambah itu jadi 10 ya, jadi 10, otomatis dia nambah 1 ke depan. Nah, yang 0 ini jadi 1. Jadi yang ini kan menunjukkan bulan ya, karena dia 0,9 jadi 1 gitu. 0,9 itu jadi 1 tahun artinya ya. Berarti kalau gitu 3 tambah 1 jadi berapa? 4. Jadi jawaban yang benar adalah 4 tahun. Ada nggak yang kemarin ada nggak yang tadi jawabannya 4?
Udah Bu. Saya jawabnya 3 tahun 12 bulan. Nggak apa-apa. 3 tahun 12 bulan sama. 12 bulan kan 1 tahun kan? Sama, nggak apa-apa. Pokoknya asal itu aja deh. Ya, 3 tahun 12 bulan. Karena dia sebetulnya 11, sekian itu kan ya. 11,8 Bu. Oh iya, tadi kan gini. Supaya nggak bingung ya yang tadi, sebentar. Supaya nggak bingung. Tadi tuh kan 0, sampai 0,9 ya. Nih, hitungan yang tadi. Kita balik lagi ya. Nih, tadi kan ini kan 0,98 gitu ya. 0,98 tahun gitu kan. Sorry, tadi saya bilangnya bulan ya, harusnya tahun. 0,98 sekian tahun gitu kan. Ini kan tahun nih semua. Nah, ini kalau mau tahu kan tinggal kali aja 12 ya. Saya coba kalikan ya. Kali 12. Kita belum selesai tadi hitungannya ya. Saya lupa. Sama dengan, nah ini dia. Jawabannya adalah 11,87. Nah, ini bulannya nih. 11,9. Jadi sebetulnya adalah 11,9 bulan yang tepat. Tapi karena susah kan kalau dalam bulan ada koma-komaan itu, jadi kita genepin. Jadi 12 ya. Dari 11,8 ini sama juga dengan 12. Kalau yang jawab 11,9 Bu gimana Bu? 11,9 nggak apa-apa. Pokoknya udah mendekati 12 aja. Boleh dia. Ya. Bagus Bu. Asal jangan nanti bukannya 11,8 tapi 1,18. Nah, itu salah ya. 1,18. Nah, salah naruh komanya itu yang berbahaya. Karena 1 dengan 11 kan beda ya. Tapi kalau misalnya 11,9 boleh ya. Karena itu sama juga dengan 12 gitu. Seperti itu boleh. Ya. Jadi nah ini dia. Jadi jawabannya 4 ya. 4 tahun. Nah, sekarang kita balik lagi ke logikanya. Logika sederhana aja. Ini. Tanpa diskon 5.000 itu dekat dengan 7.000. Ya. Ya kan? Tanpa diskon uang 5.000 yang kita keluarkan itu sebagai modal awal atau biaya awal itu kalau ke 7.000 itu dekat ke 7.000 ya. Makanya di sini paling 3 tahun 4 bulan udah lunas. Ya, 3 tahun nambah 4 bulan aja udah nyampe di 5.000. Di sini nih biaya awal ini. Ya. Tapi ternyata kalau dari 3.000 mau ke 5.000 itu sudah mendekati di sini karena uangnya dari sini. Ini 5.020 nih. Udah di sini dikit banget. Ternyata di hitungan 4 tahun sudah lunas. Pas di 4 tahun di sini. Ya. Nah, jadi seperti itu ininya. Cara mencocokkannya. Ya, gimana cara mencocokkannya? Sebetulnya dia 4 tahunnya kurang sedikit lagi tadi ya, kurang berapa bulan, kurang berapa hari mungkin gitu ya. Nah, tidak persis di di 4 tahun plek gitu, nggak persis banget gitu. Karena di sini di tahun keempat itu kan 5.020 ya, ada sedikit 20 di sini. Gitu. Tapi memang sudah kelihatan bahwa dia ada di posisi ini sebetulnya, di posisi tahun keempat. Nah gitu ya. Jadi memahaminya seperti ini. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sampai di jawaban ini? Tidak? Bisa semuanya? Jadi nanti soalnya ya seperti ini aja, paling tinggal dibolak-balik gitu ya, dibolak-balik angkanya. Tuh, nanti kamu tinggal belajar aja cara ini ya, supaya kamu bisa menggunakan strategi waktu pada saat ujian ya, pakai rumus yang singkat tapi cepat gitu ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan?